Mekah sebelum lahirnya sang Nabi terakhir. Sebelum langit Mekah menyaksikan kelahiran seorang utusan terakhir, sebelum risalah Tauhid kembali menggema dari mulut manusia yang paling mulia, Mekah telah menjadi saksi bisu sebuah zaman yang penuh warna. Inilah kisah tentang Mekah sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kisah Islami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kota Mekah terletak di tengah-tengah jazirah Arab, dikelilingi pegunungan tandus dan lembah sempit. Tidak ada sungai, tidak ada ladang, dan tak ada kehijauan seperti kota-kota lain. Namun justru di lembah inilah berdiri rumah pertama yang dibangun untuk menyembah Allah, Ka'bah. Allah berfirman, Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Sungguh rumah yang pertama yang dibangun untuk tempat ibadah manusia adalah Baitullah yang terletak di Bakkah, atau hari ini kita kenal dengan nama Mekah. Kehidupan sosialnya, masyarakat Mekah hidup dalam sistem kabilah. Mereka menjunjung tinggi kehormatan keluarga, kesetiaan suku dan nasab. Kabilah Quraisy adalah yang paling terhormat di antara mereka karena menjadi penjaga Ka'bah. Namun di balik struktur sosial itu tersembunyi ketimpangan. Kaum lemah ditindas, budak dianggap tak berharga, dan perempuan tak memiliki kehormatan. Anak perempuan sering dikubur hidup-hidup hanya karena dianggap aib. Maka Allah menegur mereka dalam firman-Nya, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya, karena dosa apa mereka dibunuh. Tentang kehidupan ekonomi, meski tandus, Mekah memiliki satu keistimewaan: posisi yang strategis sebagai jalur dagang. Kafilah Quraisy biasa berdagang ke Yaman di musim dingin dan ke Syam di musim panas. Allah berfirman, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas. Perdagangan menjadi urat nadi Mekah. Kekayaan menumpuk di tangan orang-orang elit Quraisy yang kemudian menumbuhkan kesenjangan sosial. Kehidupan agama, dulunya Ka'bah sebagai simbol tauhid, tapi seiring waktu manusia menyimpang. Berhala-berhala didatangkan dan diletakkan di sekitar Ka'bah. Ada 360 berhala termasuk Lata, Uzza, dan Manat. Tauhid diganti dengan syirik. Doa dipanjatkan kepada batu, bukan kepada Allah. Haji menjadi ritual yang kehilangan makna. Abu Sufyan berkata dalam sebuah riwayat, kami berkeliling Ka'bah telanjang sambil menyebut nama-nama berhala kami. Kegelapan spiritual menyelimuti jazirah Arab hingga Allah menyiapkan sang fajar baru. Tanda-tanda kedatangan Nabi Muhammad. Umat manusia telah lama menanti seorang nabi terakhir. Para pendeta Yahudi dan rahib Nasrani sering menyebutkan tentang akan datangnya seorang nabi dari tanah Arab. Kitab-kitab langit sebelumnya telah memberi isyarat. Kaum Quraisy, meski hidup dalam kekufuran, tetap menjaga beberapa nilai luhur seperti menepati janji, memuliakan tamu, dan menolong yang tertindas. Semua ini adalah ladang yang tengah disiapkan untuk ditanami benih risalah. Hingga lahirlah seorang anak dari Bani Hashim, keturunan Ibrahim melalui jalur Ismail, seorang anak yatim yang kelak akan mengguncang dunia dengan cahaya kenabian. Maka tanah gersang, tapi subur untuk tumbuhnya cahaya. Di kota inilah Allah memilih untuk memulai risalah terakhirnya. Kisah Mekah sebelum kenabian adalah bukti bahwa dari kegelapan Allah mampu menumbuhkan cahaya yang menerangi dunia. Syukran.